Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menyampaikan hikmah bagaimana seorang muslim itu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama, setiap tanggal 17 Agustus di bulan ini kita merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, sehingga para pahlawan kita, para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua makhluk yang telah diciptakan itu, terlebih manusia, hanya menghamba kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas menjadi landasan teologis bahwa sebuah bangsa itu harus memiliki kemerdekaan. Tanpa adanya kemerdekaan, manusia akan terus-menerus ditindas oleh manusia yang lain untuk mengabdi kepada mereka, kepada kepentingan mereka, demi mewujudkan keserakahan dan ambisi mereka. Hilangnya kemerdekaan dari manusia akibat penindasan manusia yang lain dan penjajahan mungkin menjadikan manusia itu jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena itulah, para hadirin pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berjuang mungkin dengan berperang melawan penjajah agar bangsa kita itu memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah menjadi wajib hukumnya. Para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan wafat dengan syahid, maka disebut dengan para syuhada, dan disediakan oleh Allah tempat yang mulia di sisinya, yakni surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, beliau adalah seorang tokoh pejuang yang agung, pembebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan, penghambaan kepada manusia yang lain. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia telah terlalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya mereka sendiri. Mereka sesat dalam mencari arah dan tujuan hidup. Mereka berkelakuan bodoh dalam memenuhi tuntutan kerohanian, sehingga menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah terus tertindas dan terjajah. Oleh karena itu, diutuslah Rasulullah SAW untuk memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penjajahan, baik secara jasmani maupun secara rohani.
perjuangan Nabi Muhammad SAW bermula di kota Mekah dan direalisasikan sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah yang kemudian menjadi model masyarakat Madani. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka serta berdaulat. Pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Hari Kemerdekaan menuntut kita semua untuk merenung sejenak. Apakah yang telah kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan ini? Tuntutan ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah akan menerangkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kesimpulan ayat tersebut menegaskan bahwa kita harus mengisi hidup ini dengan beramal dan bekerja dengan baik untuk kepentingan duniawi yang akhirnya berakibat kepada kepentingan ukhrawi. Tidak ada alasan untuk mengabaikan kedua amal tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu, kita memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai rahmat-Nya. Dengan kemerdekaan itu, kita bebas kemana saja untuk beribadah, kita bebas bekerja, kita bebas belajar, dan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Bisa kita bayangkan betapa mungkin sulitnya, betapa mungkin mengerikannya jika ada sebuah negara atau negara kita dilanda peperangan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kemerdekaan maka keamanan lebih bermakna di dalam diri kita. Kita dapat menikmati berbagai kemakmuran, pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan. Kita berdoa semoga Allah terus memberikan nikmat ini dan menambahkannya bagi kita semua. Semoga pula kita mampu menunjukkan rasa cinta kita yang terus bertambah kepada agama dan negara kita, Indonesia tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat. Akan tetapi jika engkau kufur terhadapku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kemerdekaan, dan juga sebagai tanda terima kasih kita kepada para pejuang dan pahlawan kita yang telah berhasil meraihnya, maka kita sepatutnya tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kita harus mengisinya dengan dilandasi semangat nasionalisme yang tinggi dan tetap mencintai budaya bangsa sendiri. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan, tetapi kemerdekaan itu merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita yang luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
bangsa Indonesia memiliki budaya sendiri yang memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat negeri ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Untuk itu, marilah kita menjalankan peranan kita sesuai dengan fungsi kita masing-masing di masyarakat. Kita isi kemerdekaan ini dengan beramal soleh dan bekerja sebaik-baiknya, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua menjadi orang-orang yang merdeka, yang senantiasa mentauhidkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjadikan negara Indonesia kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni sebuah negara yang elok, di mana Allah senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya kepada para pemimpin dan kepada seluruh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun kesalahan kata yang saya ungkap, itu karena terbatasnya ilmu yang saya miliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.